Kami bersyukur Tuhan di pagi yang hari ini, pagi yang cerah ini, Engkau masih memberkati kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau kuatkan kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Amin. Di pagi yang cerah ini, di hari pertama bulan April, Tuhan memberkati kita dengan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Saya percaya seluruh kita dalam perlindungan Tuhan. Karena saya yakin masing-masing keluarga sudah membentuk dan melaksanakan mesbah keluarga di rumah masing-masing. Dan mesbah keluarga dan hadirat Tuhan itulah yang melindungi kita sehingga kita bisa memasuki hari pertama di bulan April ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi yang indah ini, saya ambil judul Tuhan Peduli. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Tapi saat ini saya hanya membacakan ayat yang ke-39 dan juga ayat yang ke-40. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah Yesus mengajar banyak orang melalui berbagai perumpamaan, kalau kita lihat di pasal 4, Markus pasal 4 ayat 1-nya, Yesus banyak mengajar orang dengan perumpamaan. Ketika hari sudah petang, Yesus mengajak murid-muridnya menyeberang dari Galilea menuju Gadara. Di tengah danau mengamuklah taufan sehingga air sampai memenuhi perahu yang dinaiki Yesus dan murid-muridnya. Peristiwa ini adalah peristiwa alam yang tidak terprediksi oleh murid-muridnya, walaupun beberapa murid-murid Tuhan Yesus adalah bekas nelayan profesional, tetapi karena ini tidak terprediksi sehingga mereka takut. Yesus sedang tidur karena lelah seharian. Kencangnya angin dan perahu membuat murid-muridnya cemas, stres, takut. Kenapa? Karena nyawa mereka sedang terancam. Mereka takut, mereka panik. Sehingga mereka membangunkan Yesus. Mereka berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin murid-murid berpikir Yesus tidak peduli di saat mereka sedang mengalami musibah, yaitu datangnya taufan dan masuknya air memenuhi perahu mereka. Keselamatan mereka terancam, seolah-olah Yesus tidak peduli. Benarkah demikian? Saya akan percaya Bapak Ibu tidak demikian. Dalam situasi dunia yang sedang dilanda dengan serangan virus corona yang kita alami saat ini, yang sudah merenggut jutaan jiwa manusia, kita tidak tahu berapa nyawa lagi yang akan meninggal. Mungkin saja nanti kalau
ini masih berkelanjutan, bisa saja saudara, keluarga-keluarga kita yang akan terancam. Ancaman berikutnya adalah resesi ekonomi, dampak dari mewabahnya virus corona ini. Resesi global dengan bangkrutnya perusahaan-perusahaan dan industri-industri, sehingga meningkatnya kemiskinan dan juga kriminalitas, sehingga wajar sehingga pada saat hari ini kita semua cemas, stres, dan takut, sama seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat mereka mengalami badai tofan di danau itu. Mungkin kita juga berpikir, kenapa Yesus tidak peduli? Kenapa Yesus tidak cepat menolong? Kenapa Yesus tidak menjawab doa kita? Saat itu, pada saat murid-murid berpikir Yesus tidak peduli, Yesus bangun dan menegur murid-muridnya. Dan dia juga hari ini menegur kita yang berpikiran seperti itu. Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus pasti peduli. Ia bangun dan menghardik angin itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Maka angin tofan itu dan danau itu segera diam. Saya yakin percaya Yesus pada saat ini juga berkata, "Diam, lenyaplah engkau, virus corona." Takut, cemas, dan stres itu diakibatkan karena kurang pengenalan akan Yesus. Walaupun murid-muridnya sudah banyak mengalami dan melihat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi ayat ini mengisahkan mereka kurang mengenal siapa pribadi Yesus sesungguhnya. Dan kita juga banyak saat ini orang-orang Kristen kurang mengenal siapa pribadi Tuhan kita, sehingga kita bisa takut, cemas, dan stres. Alkitab mencatat Daud berani melawan Goliat karena Daud memiliki pengalaman pada saat dia menggembalakan dombanya. Pada saat ada singa dan binatang-binatang buas yang akan menerkam dombanya, Daud menghajar singa dan binatang buas itu, dan Daud selalu diberi kemenangan oleh Allah. Pengalaman-pengalaman itulah sehingga Daud berani menantang Goliat dan mengalahkan, karena dia mengenal siapa Allah yang disembahnya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali kita mengenal siapakah Allah kita yang sesungguhnya. Allah kita Allah yang peduli, bukan Allah yang tidak peduli. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Dia Allah yang menolong kita. Kalau kita mengerti dan mengenal siapa Dia sesungguhnya. Bapak Ibu, di akhir renungan ini kita angkat pujian kita yang berjudul Banyak Perkara. Saya yakin percaya Bapak Ibu mengerti dan hafal lagu ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara
yang ku simpan dalam hati. Tak satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Tuhan, jamah jemaat-Mu yang menonton dan mendengar renungan ini, kuatkan dia, yakinkan dia untuk mengenal Engkau Allah yang begitu